adik-adik. Wah, senang sekali ya kita bertemu melalui media YouTube ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Nah, adik-adik, sudah siap belum nih? Sudah sarapan? Sudah? Oh, ada yang belum. Yang belum sarapan, nanti habis ibadah ya. Jangan makan-makan atau minum-minum selagi ibadah. Adik-adik, Nora mau ingatkan nih, apakah adik-adik memiliki Alkitab? Sudah siap? Mantap sekali. Baik, untuk lagu yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam doa pembuka, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan riang. Hari ini tema kita tentang bisa dipercaya. Maka kita akan bernyanyi, menyanyikan satu lagu, Hati-hati gunakan tanganmu. Semangat nggak tadi nih nyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu? Semuanya ikut bergerak? Semuanya ikut bernyanyi dengan riang? Pastinya ya adik-adik ya. Baiklah, adik-adik yang ada di rumah, dimanapun berada pada saat ini, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari Minggu ini kami bisa beribadah bersama-sama secara online. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Hadirlah ke tengah-tengah kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengajari kami sehingga kami memahami apa yang disampaikan oleh kakak guru kami pada hari Minggu ini. Berkatilah alat yang kami pakai, begitu juga jaringan internet yang kami gunakan, supaya ibadah kami dapat berlangsung dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa, mengucap syukur.
amin. Adik-adik, kita mau melanjutkan apa ini? Bernyanyi dengan riang. Kita mau nyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Ayo siap berdiri semuanya, kita ikutin lagu ini. Wah, semuanya tadi senang menjadi anak Tuhan, bernyanyi dengan tersenyum. Hah? Ada yang cemberut. Waduh, namanya nggak senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, menjadi orang yang bisa dipercaya itu orang yang keren sekali. Menjadi orang yang dipercaya, kita harus belajar jujur, iya kan? Berkata-kata dengan jujur, tidak ada bohong-bohong, tidak ada tips and trik yang jelek, tetapi kita selalu berkata apa adanya. Adik-adik setuju? Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita dengan satu lagu, Ku Buka Alkitab, cek, cek, cek. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Ada
hari Minggu adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Selamat pagi ya Allah, ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami masih bisa pada hari ini akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkatilah kakak yang akan menceritakan firman Tuhan ya Bapa. Semoga yang akan disampaikannya nanti sesuai dengan yang Tuhan mau untuk anak-anak kelas kecil dan kelas tanggung ketahui dan terapkan dalam kehidupan mereka. Untuk adik-adik kami ya Bapak, kelas kecil dan kelas tanggung, Tuhan juga yang membantu mereka, memberkati mereka, walaupun ibadah dari rumah, mereka tetap bisa paham dan mengerti isi firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang semuanya sudah siap ya Alkitabnya. Kita mau membaca kitab dari Perjanjian Lama yang pertama. Apa nih? Kitab apa nih? Kitab pertama di Perjanjian Lama. Ya betul ya, kitab Kejadian. Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai yang ke-57. Semuanya dibuka ya Alkitabnya. Kakak tungguin supaya kita bisa baca bersama-sama dari Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Sudah dapat semua ya? Kakak ulang sekali lagi dari Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Kita baca bergantian setiap ada tanda baca. Kalau ada titik atau koma atau titik 2, kita gantian ya, kakak dulu. Nanti kalau sudah ada tanda baca, gantian adik-adik yang membaca. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Lalu disimpannya di kota-kota. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sehingga orang berhenti menghitungnya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, yang dilahirkan oleh Asnat, imam di On. Sebab katanya, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Mulailah datang 7 tahun kelaparan. Dalam segala negeri ada kelaparan. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh dunia. Nah, masih dipegang ya Alkitabnya ya. Kita mau sama-sama nih gali lagi apa yang diceritakan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama, kira-kira siapa ini tokoh utamanya? Siapa ya? Siapa ya? Ya, betul. Tokoh utamanya bernama Yusuf. Yusuf ini siapa ya sebetulnya?
dia tinggal di Mesir nih, ceritanya di sini nih ya. Dia tinggal di Mesir. Yusuf ini sebetulnya adalah keturunan Yakub. Nama bapaknya adalah Yakub. Tadi kan dibilangnya ya di ayat yang ke-51b, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesyukuranku dan kepada rumah bapakku. Jadi dia tinggal di negeri yang jauh sekali dari rumah bapaknya. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya ya, nanti di cerita sebelumnya. Jadi dia hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam kesusahan. Tetapi Tuhan selalu menyertai dia. Tuhan selalu menyertai Yusuf dan semua yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sehingga apa? Sehingga pada suatu hari ketika Firaun bermimpi, nah Firaun punya mimpi, nanti kalian baca ya, apa nih mimpi Firaun di ayat yang sebelumnya. Masih di pasal 41 juga ya, di ayat yang sebelumnya, di ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Nah, ketika Firaun bermimpi, dia gundah gulana, dia gusar, dia galau, dia nggak bisa tidur karena mimpinya itu. Maka adalah ya sebelumnya lagi tuh ada punya mimpi, dia kasih rekomendasi, ini ada namanya Yusuf. Dia bisa mengartikan mimpi dengan baik. Yusuf mengartikan mimpinya Firaun. Ternyata nanti di negara Mesir akan ada 7 tahun kelimpahan. Kelimpahan apa ya kira-kira? Ada di sini tadi ayatnya. Coba, apa yang berlimpah? Hasil pertanian ya cluenya. Hasil pertanian apa yang berlimpah? Coba dicari. Di mana ya hasil pertanian apa yang melimpah? Betul ya, hasil pertaniannya gandum. Jadi akan ada 7 tahun hasil yang melimpah, terutama gandum, karena gandum itu makanan utama ya dari penduduk pada zaman itu. Gandum itu nanti diolah menjadi roti, diolah menjadi ya roti ya, tapi rotinya beda sama zaman yang sekarang. Tapi istilahnya roti lah. Roti itu makanan pokok mereka, sama kayak kita, makanan pokok kita nasi. Jadi kalau hasil pertaniannya padi, padi itu yang penting untuk bisa bertahan hidup. Sama di zaman dulu gandum itu penting untuk bertahan hidup. Nah, masalahnya setelah 7 tahun yang melimpah nanti hasil gandumnya, akan ada 7 tahun kelaparan lagi. Jadi Yusuf kasih saran sama Raja Firaun. Jadi tokoh yang kedua adalah Raja Firaun. Tokoh yang pertama Yusuf yang mengartikan mimpi, kemudian dia memberikan saran. Tokoh yang kedua adalah Raja Firaun, pemimpin nomor 1. Kayak di Indonesia nih, orang nomor satunya siapa ya? Presiden ya tentunya. Kalau di Mesir pada waktu itu, orang nomor satunya adalah Raja Firaun. Jadi Raja Firaun mendengarkan saran dari Yusuf bahwa selama tahun-tahun kelimpahan itu, ketika sangat banyak hasil gandum, harus disimpan untuk persediaan waktu kapan? Waktu nanti musim kelaparannya tiba. Jadi tokoh keduanya adalah Firaun. Firaun bilang, oke, Yusuf dipercaya menjadi orang yang sangat penting, sama pentingnya dengan Raja Firaun. Jadi semua orang harus mendengarkan kata-kata Yusuf. Nah, disinilah Yusuf menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, tadi apa katanya? Padahal umurnya masih muda ya, masih 30 tahun. 30 tahun itu masih usia yang sangat muda. Apalagi pada waktu itu orang itu umurnya bisa sampai 100 tahun, 200 tahun. Jadi umur Yusuf masih sangat muda. Sekarang juga sebetulnya masih sangat muda. Coba menteri. Jadi bisa kita bilang ya, Yusuf itu mirip menteri, tapi lebih tinggi lah dari menteri, karena dia sejajar dengan Firaun. Dia yang membedakan dengan Firaun hanya
tahta kerajaan. Yusuf tidak duduk di tahta kerajaan, tapi dia punya wewenang yang sama dengan Firaun. Dia jadi penguasa yang bisa dibilang sejajar dengan Firaun. Nah, oke lah, nggak apa-apa, nggak usah sejajar kali. Nah, coba siapa menteri yang masih muda nih di negara kita? Betul ya, ada yang tahu nih ternyata, Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim. Waktu jadi menteri umurnya berapa ya? Mungkin masih 34 atau 35 mungkin ya. Tapi itu saja sudah muda. Nah, Yusuf ini usianya masih 30 tahun, jadi masih sangat muda. Walaupun dia masih sangat muda, dia tunjukkan bahwa dia adalah orang yang bisa dipercaya, adalah orang yang bertanggung jawab. Dia jujur. Nah, selama tahun-tahun kelimpahan itu, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan yang ada untuk disimpan di kota-kota. Hasil dari setiap kota disimpan di kota itu. Misalnya ada gandum di Medan, dibuat lumbung di Medan. Ada gandum di Jawa Barat, dibuat di Jawa Barat. Jadi di setiap kota punya tempat penyimpanannya. Awal-awal dihitung ya, ada berapa nih yang disimpan. Misalnya ada berapa lumbung atau berapa ton, berapa karung. Awal-awalnya dihitung, tapi saking banyaknya orang-orang sudah berhenti menghitungnya karena sudah nggak bisa lagi dihitung, udah terlalu banyak jumlahnya. Jadi disimpanlah gandumnya, tapi bukan kayak zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang ada pedagang-pedagang yang jahat, dia simpan padi, nanti ketika harga tinggi baru dia jual. Nah, bukan seperti itu ya Firaun lagi, salah kan Yusuf. Nah, Yusuf dia bisa dipercaya, dia bertanggung jawab, dia betul-betul menjalankan tugas wewenang yang sudah dipercayakan kepadanya oleh Firaun. Jadi dia betul-betul mengumpulkan itu, dan ketika 7 tahun kemudian tibalah masa kelaparan. Kelaparannya itu hebat ya. Masa kelaparan, ingat nggak waktu awal-awal pandemi? Puji Tuhan ya nggak terjadi di Indonesia, tapi kita baca di berita, nonton di berita, di YouTube atau dimanapun itu, waktu itu ada istilahnya panic buying. Orang-orang panik, takut nggak akan mendapatkan makanan. Jadi orang-orang di luar negeri menghabiskan bahan makanan dan bahan pokok di supermarket, sehingga orang lain nggak bisa kedapatan, nggak bisa membeli bahan makanannya. Nah, itu baru sesuatu yang belum pasti ya, gara-gara corona. Pada saat zaman Yusuf ini, itu kelaparannya betul-betul kelaparan. Kenapa bisa ada kelaparan? Karena tadi, ingat nggak apa bahan pokoknya yang jadi makanan? Gandum itu nggak bisa tumbuh karena ya mungkin ada kemarau yang panjang, airnya nggak ada, atau hama penyakitnya ada, nggak dijelaskan kenapa, tapi nggak ada gandum sama sekali yang bisa dipanen. Karena tidak ada sama sekali gandum yang bisa dipanen, tidak ada bahan yang bisa dijadikan roti. Sementara roti itu makanan mereka sehari-hari. Jadi kelaparan melanda seluruh negeri, sama sekali nggak ada bahan makanan. Jadi gimana caranya? Ya mereka udah kelaparan. Gimana ya kalau kelaparan? Adik-adik pernah kelaparan nggak? Kalau kelaparan biasanya pasti langsung ngadu ke mama ya. Langsung ngadu ke mama. Ma, aku lapar. Lapar. Jadi pasti kita sudah berteriak-teriak. Nah, sama orang-orang di Mesir juga berteriak, mereka kelaparan. Jadi tokoh ketiganya adalah orang-orang di Mesir. Mereka kelaparan dan meminta makanan kepada Raja Firaun. Raja Firaun bilang, datanglah kepada Yusuf dan lakukan semua yang mereka diminta Yusuf untuk mereka kerjakan. Nah, Yusuf menunjukkan kembali kalau dia adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, ketika orang-orang datang, maka Yusuf menjual
gandum kepada orang-orang. Tapi walaupun nggak dituliskan di sini, dia menjualnya bukan kayak dinaikkan ya harganya tetap harga yang standar. Jadi tidak membuat orang-orang Mesir itu menderita, tapi malah membantu orang-orang Mesir. Jadi ketika musim kelaparan tiba, orang-orang Mesir masih bisa bertahan hidup. Kemudian ada masalah yang berikutnya. Ternyata kelaparan itu bukan hanya di tanah Mesir, tapi di seluruh bumi. Di seluruh bumi, di seluruh dunia terjadi kelaparan. Maka ada tokoh yang keempat. Tokoh yang keempat adalah orang-orang dari seluruh bumi juga datang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Jadi Yusuf ini adalah orang yang bisa dipercaya. Dia punya perencanaan yang baik. Jadi dari awal ketika sudah tahu akan ada musim kelimpahan, dia merencanakan dengan baik. Merencanakan itu apa ya? Kalau kelas tanggung udah tahu ya merencanakan itu apa. Kalau kelas kecil gimana nih? Misalnya mau ke sekolah ya, misalnya mau ujian. Kalau kita mau ujian, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan nilai yang baik? Tentu belajar, mengerjakan tugas dengan baik, kemudian harus makan makanan yang bergizi supaya nanti nggak sakit waktu ujian. Tentu gitu, itu adalah rencana yang adik-adik lakukan untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah sama, jadi Yusuf merencanakan dengan baik ketika sudah tahu ada tahun-tahun kelimpahan dan akan disusul tahun kelaparan. Dia merencanakan dengan baik apa yang harus dilakukan ketika tahun kelaparan itu datang. Orang-orang tetap bisa makan dan bertahan hidup. Jadi dia merencanakan dengan baik. Yang kedua, di usianya yang masih sangat muda itu, ketika dia dipercaya untuk menjadi penguasa di Mesir, dia punya kekuasaan yang sama dengan Firaun. Kalau zaman dulu tuh perintah itu nanti disahkan dengan kayak stempel, kayak materai, kayak cap gitulah ya. Kakak juga nggak tahu nih gimana bentuknya, tapi benda itu yang untuk mensahkan segala keputusan itu diserahkan Firaun ke Yusuf. Kenapa? Karena Firaun percaya kepada Yusuf. Nah, sekarang kakak mau tanya nih ke adik-adik. Apakah adik-adik bisa dipercaya? Bisa dipercaya nggak? Paling nggak dipercaya oleh orang tua, dipercaya oleh kakak, abang, dan adik, dipercaya oleh keluarga, dipercaya oleh guru, dan dipercaya nanti semakin dewasa dipercaya lagi semakin banyak orang ya. Kayak tadi Yusuf, awalnya dia hanya dipercaya oleh Firaun, kemudian seluruh bangsa Mesir percaya dan minta pertolongan sama Yusuf, kemudian seluruh orang dari seluruh bumi juga pada akhirnya datang kepada Yusuf. Jadi Yusuf itu orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena dia bisa merencanakan dengan baik, kemudian dia bertanggung jawab dan jujur terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Dia betul-betul bekerja ya, dia betul-betul bekerja untuk menyimpan hasil. Kemudian ketika orang-orang sudah kelaparan, dia jujur, dia tidak membuat orang menderita, misalnya dengan menaikkan harga atau bilang nggak ada gandumnya. Kan bisa aja dia bilang habis gandumnya, tapi kan enggak. Dia bahkan ketika orang-orang dari seluruh bumi datang pun dia memberikan gandum kepada mereka. Jadi dia adalah orang yang baik. Terlebih-lebih lagi, kenapa sih bisa seperti itu? Nggak dituliskan memang di ayat yang kita baca, tapi nanti kalian baca ya ayat-ayat sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya tuh di Alkitab itu banyak ditulis Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa bisa Tuhan menyertai Yusuf? Ya karena memang Tuhan sudah memilih Yusuf. Sama ya, Tuhan juga sudah memilih kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak raja. Tuhan memberikan kita berkat yang melimpah. Nah, apa yang kita berikan sebagai balasan kepada Tuhan? Nggak mungkin kita bisa membalas, tapi paling enggak
ketika kita diberikan kepercayaan untuk sesuatu, kayak Yusuf dipercaya sebagai penguasa, dia betul-betul bertanggung jawab, dia bisa dipercaya mengerjakan semuanya dengan baik. Nah, kalau anak-anak kecil sama tanggung, apa nih yang bisa dilakukan sehingga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya? Kakak kasih contoh ya. Misalnya kalau sekarang biasanya kalau main handphone itu ada waktunya ya. Satu hari mungkin cuma 30 menit. Atau boleh main handphone atau nonton TV itu cuman hari Minggu. Hari Minggu 2 jam, misalnya seperti itu. Tapi ketika hari Minggu itu orang tua kita sedang sibuk, sehingga mereka lupa mengingatkan kita. Wah, kita keasikan aja. Ya udahlah, lanjut aja. Mamaku sama bapakku juga nggak ada ngingatin aku, jadi kita lebihkan waktunya, yang harusnya 2 jam kita jadikan 4 jam. Apakah seperti itu bisa dipercaya? Enggak ya, jadi tetap harus bertanggung jawab sama yang udah dipercayakan sama kita. Kemudian misalnya lagi, ini sih nggak mungkin ya karena lagi pandemi ya, tapi seandainya kalian belanja nih di warung, kemudian di supermarket, kemudian kembaliannya lebih dikasih sama kasirnya, apa yang akan kalian kerjakan kalau ada yang lebih kembaliannya? Harus dikembalikan. Kita bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya itu tandanya apa sih? Orang-orang di sekitar kita nanti nggak akan takut untuk mempercayakan sesuatu kepada kita. Mereka nggak akan ragu kepada kita. Nah, sekarang coba ya dalam waktu 5 menit kalian coba pikirkan, kira-kira kalian, adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung, bisa dipercaya dalam hal apa? Bisa jadi kejadian yang sudah terjadi nih ya. Yang udah terjadi apa? Boleh diceritakan. Atau kira-kira di masa depan, di sesuatu yang belum terjadi, nanti kalian akan bersikap seperti apa? Boleh ya dituliskan di kolom komentar YouTube gereja kita. Nanti kakak baca di kolom komentarnya. Jadi harapannya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberikan kesehatan, diberikan orang tua yang baik, rezeki juga diberikan melimpah kepada orang tua kita bisa hidup dengan baik, walaupun pandemi masih bisa sekolah minggu, banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan selalu menyertai kita pun harus bisa berterima kasih kepada Tuhan dengan apa? Dengan cara menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Kita bisa dipercaya sehingga memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar. Kayak Yusuf tadi, dia sudah menolong banyak orang ya, karena tanggung jawabnya, karena kejujurannya. Dia bisa menolong banyak orang pada saat itu, pada saat kelaparan. Bukan hanya orang-orang di sekitarnya, tapi juga di seluruh dunia. Bahkan ya, nanti kalau kalian baca lagi tuh ayat-ayat setelahnya tuh di pasal yang 42. Nanti pada akhirnya Yusuf bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudaranya, abang-abangnya, adiknya, bapaknya dan mamahnya. Pada akhirnya seperti itu. Jadi semoga adik-adik juga bisa jadi orang yang dipercaya. Jangan lupa tuliskan di komentar, di komen, kalian bisa dipercaya dalam hal apa, atau kasih contoh lah gimana. Misalnya nggak nyontek waktu ujian, walaupun misalnya pengawas nggak ada pengawas ya, karena kan ujiannya dari rumah, kalian tetap mengerjakan sendiri. Itu kan salah satu contoh bahwa kalian adalah orang yang bisa dipercaya. Atau ya hal-hal sederhana saja bisa dipercaya dalam hal apa. Nggak harus satu ya, boleh lebih dari satu. Kalau bisa 10 lebih baik lagi. Jadi tuliskan sebanyak-banyaknya kalian bisa dipercaya dalam hal apa. Itu saja cerita firman Tuhan kita. Kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Allah ya Bapa, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengajarkan kami tentang seorang Yusuf, anak Tuhan yang bisa dipercaya. Ajarilah kami ya Bapa, supaya kami juga bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Ajari kami ya Bapa juga supaya kami bisa membuat rencana-rencana yang baik, kemudian kami bisa bertanggung jawab dan jujur dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wow, firman Tuhan yang dikisahkan tadi tentang Yusuf keren sekali ya adik-adik ya. Semoga adik-adik bisa mempelajari, bersikap seperti Yusuf yang dipercaya, yang paten sebagai anak Tuhan yang taat. Nah, kita mau respon nih firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dengan satu lagu, Aku Anak Jujur. Yang sebenarnya, ku tak mau lakukan kebohongan. Ku mau mengakui kesalahan, itulah kejujuran. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Yang sebenarnya, ku tak mau lakukan kebohongan. Ku mau mengakui kesalahan, itulah kejujuran. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Yang sebenarnya, ku tak mau lakukan kebohongan. Ku mau mengakui kesalahan, itulah kejujuran. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan hati Tuhan.
perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama. Kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau ngapain nih? Apa ya? Ayat hafalan. Siap? Berdiri dong, supaya suaranya kenceng dan ikut gerakan Nora. Bisa? Ayo berdiri, berdiri. Tuh, ada yang masih belum berdiri. Sudah? Siap. Baik. Sekarang kita baca. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Wah, adik-adik disebut bebal tuh kalau boros. Kita ulang ya adik-adik ya, ayat hafalannya ya. Baik. Amsal 21 ayat 20. Ikutin gerakan Kak Nora ya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ya, adik-adik harus ingat itu ya, hafal ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Persembahan kita akan kita kumpulkan adik-adik seperti biasa. Orang tua kita akan mengumpulkannya di sektor masing-masing. Adik-adik, persembahan ini bukan untuk menyogok Tuhan, tetapi ucapan rasa syukur kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita angkatkan satu lagu pujian untuk menyampaikan persembahan kita dengan judul Bawa Persembahanmu. Janganlah
Persembahan yang sudah kita kumpulkan kiranya memuliakan nama Tuhan. Mari kita lipat tangannya, kita mau bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan memberikan berkat kepada kedua orang tua kami. Saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami. Kami kembalikan ke rumah Tuhan, berkatilah persembahan ini sebagai persembahan yang indah dan wangi di mata Tuhan. Biarlah apa yang tinggal pada orang tua kami dapat Tuhan berkati, agar orang tua kami dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tuhan Yesus yang baik, banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Tapi kiranya Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa kami, agar berkat Tuhan tidak terhalang oleh karenanya. Kami berdoa Tuhan untuk kakak guru sekolah minggu, orang tua dan guru kami di sekolah. Berkatilah setiap orang yang memberikan pengajaran baik kepada kami. Biarlah perkataan yang mereka ucapkan tertanam di dalam hati kami, sehingga anak-anak Tuhan mampu hidup taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, supaya di dalam pelajaran mereka mau bertanggung jawab dengan giat mengerjakan PR dan tugas-tugas sekolah. Berkati juga kesehatan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, agar di masa kecil mereka tetap mau menjaga kesehatan dengan makan yang sehat, tidur yang cukup, dan mandi yang bersih. Inilah doa kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Amin. Bisa dipercaya? Bisa. Anak sekolah minggu bisa dipercaya? Bisa. Nah, ini menjadi tekad kita ya adik-adik ya. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita lipat tangan kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam papa dan mamanya, salam adik, kakak dan abangnya. Ucapkan selamat hari Minggu, aku bisa dipercaya. Bisa? Kita ulang ya. Selamat hari Minggu, aku bisa dipercaya.